Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Gajah Mada 2 Pati. Dalam upaya menghasilkan kader pemimpin bangsa yang beriman, berkarakter, cerdas, kreatif, mandiri, dan berwawasan luas, dalam upaya peningkatan sumber daya manusia untuk bersaing di masa depan, SMK Gajah Mada juga menyelenggarakan kunjungan industri dan wisata edukasi untuk siswa-siswinya. Kemarin, di PT Victory Care Semarang, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi beberapa merek yang menghasilkan produk-produk perawatan dan kecantikan. Kunjung ke sini ya. Jadi selama sebelum pandemi kita menerima kunjungan sehari itu bisa sampai 450 orang Ibu. Jadi setelah pandemi kita off hampir 2 tahun ya tidak menerima kunjungan. Tetapi tidak ada yang dirumahkan Bu karyawan ya teman-teman. Hebat nggak ada yang dirumahkan, malah kita cari karyawan baru. Kita bentuk departemen baru ya, khusus untuk menangani produk-produk penunjang COVID atau penunjang dari protokol kesehatan ya, mulai dari hand sanitizer, desinfektan dan lain-lain. Jadi di PT Victory Care Indonesia Tbk, siswa-siswi SMK Gajah Mada Pati juga diperkenalkan dengan produk mulai dari perawatan tubuh, perawatan rambut, perawatan kulit, parfum, dan produk kebersihan dengan penerimaan pelanggan yang berkualitas tinggi dan luar biasa. Lagi ke sini ada pengalaman yang kakak temukan tadi sama perjalanan pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang suatu produk. Ada kan? Pabriknya keren. Kak, yang betul di belakang semua mau tak lulurin nggak kak? Dilururin aja kak, nggak apa-apa itu. Dan tadi namanya Mas Mamet yang ganteng, mana Mas Mamet yang ganteng? Nggak apa-apa. Oh iya, jadi mau ada before after. Tanya sikutnya, oke. Lain, Nah, cara gosoknya seperti ini nanti akan ininya aja masih sekali pakai, pertama kali pakai. Nah, boleh diginiin kak, ditunjukin sama temennya, yang satunya dibandingin. Keren cuy. Lihat hasil dokinya. Itu adalah sebagai contoh ya kak, karena apa? Setiap walaupun seputih kita apapun kulit kita, kalau kita nggak luluran seminggu 2 kali atau 1 kali lah minimal, itu hasilnya sama. Saya di sini setiap hari ngumpulin teman-teman yang dari berbagai daerah, berbagai universitas, sekolah atau yang lainnya, itu sama hasilnya seperti ini. Karena apa? Dibilang males. Luar biasa. Diharapkan anak-anak yang selesai mengunjungi industri ini dapat mempelajari peluang bisnis setelah mereka lulus nanti. Dilanjut di Gua Kreo Semarang, sebuah destinasi wisata yang dapat ditempuh sekitar 13 km ke arah selatan dari Bundaran Tugu Muda. Wisata Gua Kreo berada di area hutan yang luasnya sekitar 5 hektar. Di dalam kawasan Gua Kreo terdapat banyak pohon rindang yang dapat mengayomi dan menyejukkan hati para pengunjung. Mendengar Gua Kreo tentu tidak lepas dari sejarah penamaannya. Berawal dari sebutan Mangreo atau Negro yang diutarakan oleh Sunan Kalijaga kepada 4 kera. Kera tersebut berwarna merah, kuning, putih, dan hitam. Peristiwanya bermula ketika Sunan Kalijaga hendak mengambil kayu jati untuk membangun masjid di Demak. Namun, dalam proses pengambilan kayu tersebut terdapat kendala. Kayu menyangkut di tebing sehingga mengharuskan Sunan Kalijaga untuk beristirahat. Seusai beristirahat sejenak, Sunan Kalijaga beserta pengikutnya mengambil kayu jati tersebut dan dibantu oleh para kera.
Setelah kayu jati berhasil didapatkan, Sunan Kalijaga dan rombongan akan kembali melanjutkan perjalanan ke Demak. Keempat kera ingin ikut Sunan Kalijaga beserta rombongan, namun Sunan Kalijaga melarang dan memberikan perintah pada para kera untuk menjaga gua dengan mengucap Mangreo. Sehingga Mangreo memiliki arti perintah untuk menjaga atau memelihara dan sampai sekarang terkenal dengan sebutan Gua Kreo yang menjadi petilasan Sunan Kalijaga. Di samping cerita sejarahnya yang menarik, tidak kalah pula Gua Kreo menjadi tempat wisata yang menarik, sehingga mampu menarik perhatian para pengunjung. Di tempat wisata Gua Kreo, para wisatawan mampu menikmati keindahan alam, menikmati sejuknya udara yang terbebas dari polusi, menikmati jernihnya air sungai, merasakan nyamannya di bawah pohon rindang, serta dapat melihat dan bermain dengan berbagai jenis kera. Beberapa hal yang menarik lain adalah ketika para wisatawan berjalan menuju tempat parkir dan berjalan menuju gua. Pengunjung akan melewati jembatan dan anak tangga yang sekelilingnya terdapat hamparan air waduk. Setelah dari Gua Kreo Semarang, pelajar SMK Gajah Mada 2 Pati berlanjut di Kota Lama Semarang. Tempat ini terkenal karena nuansa Eropa yang kental terasa dari bangunan-bangunan yang ada. Komplek Kota Lama sudah ada sejak tahun 1700-an dan menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda pada waktu itu. Banyak orang yang menyebut kawasan Kota Lama sebagai Little Netherlands berkat gaya bangunannya yang berbeda dari daerah sekitarnya. Kota Lama sudah menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Semarang, menyaingi Lawang Sewu dan Kelenteng Sampokong. Tempat ini terkenal karena nuansa Eropa yang kental terasa dari bangunan-bangunan yang ada. Pada awalnya, Kota Lama merupakan bagian sebuah benteng seluas 31 hektar yang bernama Benteng Fitzhugh. Benteng ini mengelilingi komplek tempat tinggal Belanda sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan pada waktu itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, kawasan Kota Lama ini menjadi salah satu cagar budaya terluas yang ada di Semarang. Sekitar 50 lebih bangunan lama di kota ini tetap kokoh berdiri dan masih difungsikan hingga sekarang. Nah, itu tadi sedikit cerita dari kami kunjungan industri dan wisata ke Semarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses dari kami. Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Bangun Karso, Tuturi Handayani. Salam SMK Gajah Mada 2 Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.